Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Azura Tutorial. Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial, channel yang selalu memberikan informasi seputar otomotif dan tutorial menarik lainnya. Nah teman-teman, ini yang kita tunggu-tunggu nih, Honda Scoopy tahun 2025 sudah mendarat di Lampung. Ini yang warna putih ya, dan itu ada yang warna merah. Ini tipe yang tertinggi ya, jadi ada dua tipe yang tidak menggunakan smart key, penggantinya sporty dan juga kalau nggak salah fashion ya. Dia tidak menggunakan smart key, tapi ini adalah tipe yang pakai smart key teman-teman tuh. Dan ini warnanya putih, putihnya putih Dove. Ini akan kita review secara detail, dan informasi harga ini belum pasti. Tapi untuk yang saya dapatkan, kisi-kisinya ini sama persis harganya dengan Honda Scoopy yang sebelumnya, yaitu di kisaran 20 jutaan teman-teman. Nanti akan kita spill untuk harga pastinya ya, kalau sudah rilis di Lampung ya teman-teman ya. Oke, kalian pasti penasaran seperti apa detailnya? Mari kita akan lihat secara detail motor ini teman-teman. Check it out. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts. Oke teman-teman, kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu nih. Ini adalah Honda Scoopy yang terbaru tahun 2025, warnanya adalah warna putih ya. Kodenya di sini, kalian bisa lihat kodenya WH ya. Nah, kalau kita lihat dari bagian sini, ini berbeda jauh dengan Scoopy yang sebelumnya. Di Scoopy yang sekarang, dia ada covernya teman-teman. Jadi di bagian stang kemudi, ini ada covernya seperti ini. Kalau kita lihat dari bagian driver atau dari bagian pengemudi, seperti ini tampilannya teman-teman. Tuh, cakep banget ya teman-teman ya. Warnanya putih mulus, dan di tengah-tengah ini warna hitam seperti ini. Speedometernya juga desainnya terbaru, sudah full digital seperti ini. Ada lambang Eco di sini. Kebetulan bisa dihidupkan, kita hidupkan aja ya. Nah, seperti ini tampilannya kalau siang hari ya. Jadi di sini ada indikator sen kanan dan kiri, kemudian injeksi ada di sini, idling stop, eco, dan juga ada lampu jarak jauh jarak dekat, dan ada alarm di sini teman-teman. Di bawahnya ada lambang smart key dan ada baterai ini. Dan di bagian tengah-tengahnya ini ada indikator odometer, ada jam, dan ada untuk bensin nih teman-teman di bagian bawah. Wow, keren banget ya untuk tampilannya. Kemudian untuk setting-setting di sini teman-teman, tombolnya ada di bagian bawah sini ya. Sip. Kita geser lagi nih sebelah kanan. Ini cakep banget teman-teman. Di bagian kanan ini ada idling stop, tombol idling stop seperti ini. Kemudian ada tombol starter di bawahnya. Dan untuk hand gripnya ini seperti ini kembangannya. Ini desain yang terbaru sih di Matic-Maticnya motor Honda. Baru kali ini pakai ini ya teman-teman ya, seperti ini. Bandul stangnya dia terbuat dari seperti plastik keras gitu teman-teman. Dan untuk bagian handle-nya ini berwarna hitam seperti ini teman-teman. Nah, rem depannya dia sudah menggunakan cakram ya. Nih, ini untuk minyak remnya. Kemudian kita geser sebelah kiri. Di sini untuk lampu jarak jauh dan jarak dekat. Ada tombol klakson seperti ini, dan ada tombol sen di bagian bawahnya. Dan ini untuk tombol-tombol ini dia nyatu di cover teman-teman. Jadi balik lagi kayak motor-motor Beat gitu ya dia posisinya. Jadi nempel di cover, bukan di bagian stang lagi. Seperti ini, terbaru dari New Honda Scoopy 2025 teman-teman. Ini sudah ada di Lampung ya teman-teman ya. Bagian sebelah kiri tentunya sama. Rem belakangnya masih menggunakan rem biasa, tapi ini terlihat panjang banget untuk handle remnya. Dan untuk bagian parking locknya seperti ini teman-teman. Tuh ya, cakep banget. Kemudian kita geser nih, kita lihat dari bagian depan. Kalau kita lihat dari bagian depan, tampilannya cakep banget. Di sini ada warna putih untuk bagian cover handle bagian atas tadi ya. Dan di tengah-tengahnya hitam, visornya seperti ini. Ada tulisan Honda di sini teman-teman tuh. Dan di bagian sininya ini agak membentuk seperti saya bilang seperti kacang gitu ya, karena nih ada lekukan-lekukannya nih. Ih, kayak kacang Garuda gitu ya. Mantep banget pokoknya modelnya teman-teman. Dan kita turun ke bawah di sini. Untuk lampunya, lampu depannya dia nyampe sini teman-teman. Tuh. Lampu depannya sampai sini ke bagian bawah sini. Tapi utamanya adalah di sini. Jadi di sini tuh kacanya teman-teman sampai sini. Tapi lampu utamanya ada di sini. Nah, berbentuk bulat dan ada tiga. Ada tiga seperti lampu biled gitu, dan ada tulisan Scoopy di bagian atasnya.
Cakep banget ya, kayak lampu DRL gitu nih. Nanti ini warnanya putih nih kalau kita menyalain, coba ya. Kita coba nyalain. Tuh. Nah, ini ketika menyala dia warnanya putih seperti ini, teman-teman. Cakep banget lampunya. Asem ya. Kita bisa lihat juga untuk bagian sennya, ini agak berbeda dengan tipe yang sebelumnya. Sennya dia agak turun ke bawah. Kalau sebelumnya di area sini, teman-teman. Dan bentuk dari cover topnya, ini belahannya di tengah sini. Kalau sebelumnya belahannya di sini nih. Nah, tapi yang sekarang terbaru di sini, teman-teman. Dan sennya lebih turun ke bawah. Terus ada lubang di sini. Ini untuk lubang apa namanya? Klakson ya di area sini. Ini dudukan platnya. Nah, di bagian bawahnya, bagian samping kanan juga seperti ini. Sayangnya, untuk sennya ini masih menggunakan bohlam biasa, teman-teman. Jadi belum menggunakan lampu LED ya. Nah, turun ke bawah, kita bisa lihat juga nih. Spakbornya di sini warnanya putih, teman-teman. Putih doff seperti ini. Shock depannya menggunakan tabung warna silver, masih menggunakan shock teleskopik ya, seperti ini. Jadi masih sama sih sebenarnya dengan tipe sebelumnya untuk shocknya. Kemudian untuk piringan cakramnya bulat dan masih sama, teman-teman. Dan untuk rem depannya dia menggunakan single caliper mereknya Nissin nih, seperti ini. Selang remnya ini yang tipe lebih kecil diameternya ya. Tuh, keren banget. Dan yang paling penting nih, teman-teman, untuk peleknya ini desainnya berubah drastis. Jadi seperti ini, teman-teman. Yang sebelumnya dia palang-palang kecil-kecil banyak gitu ya. Sekarang dia hanya berpalang 5 seperti ini, dan ini tebel-tebel, teman-teman. Tuh, cakep banget peleknya. Ini masih 12 inci peleknya, dan menggunakan bannya yaitu di ukuran 100/90, diameternya 12 inci. Tuh. Ih, cakep ya. Nah, kita geser nih sekarang ke bagian sini. Kalau kita lihat dari bagian sayap, ini ada tipe yang fashion ya, teman-teman ya. Di sini tidak ada tulisan fashion lagi. Jadi benar-benar polos putih seperti ini. Tidak ada stiker. Kemudian kita lihat dari bagian sini. Nah, dari bagian sini nih, teman-teman. Ini cakep banget, dan ini ada upgrade dari Scoopy yang terbaru ini. Untuk kantongnya ini luas banget. Muat sekitar 4 liter, teman-teman. Tuh. Lebar banget dalamnya. Cara ngebuka juga gampang, tinggal kalian klik aja di area tanda yang ini. Klik seperti ini, maka dia akan ngebuka. Untuk nutupnya tinggal ditekan aja. Tuh. Nah, dan untuk sistem chargernya, pada saat ngecas handphone, dia sudah pakai yang tipe C terbaru tuh. Jadi dia C to C, teman-teman ya. Type C to Type C. Jadi sudah pakai yang terbaru, teman-teman. Dan ini sudah fast charging 3 ampere. 5 volt 3 ampere. Jadi buat ngecas yang cepet banget, teman-teman. Lebar banget ya. Ini bagian sebelah kirinya. Kemudian bagian sebelah kanannya juga lebar banget, teman-teman. Tuh. Cakep banget ya. Ini muat buat naruh-naruh handphone atau naruh minuman di sini ya. Nah, yang paling cakep untuk Scoopy ini, dia menggunakan remote atau smart key pakai punyanya Vario 160, teman-teman. Sama persis. Jadi remote-nya pun sama warna hitam seperti ini. Dapat 2 remote, dapat 2 ID tag, dan dapat gantungan seperti ini, teman-teman. Cakep ya. Dan di sini dia tentunya ada answer back-nya. Tuh. Dan ada alarmnya. Berbeda dengan Honda Beat ya, teman-teman ya. Harganya kayaknya sih sekitaran 24 jutaan, teman-teman, untuk si Scoopy ini. Nanti kita akan cek di press list-nya ya. Bagian smart key-nya ini sama. Bisa untuk seat, untuk on, untuk off, dan untuk kunci gembok. Gembok bagian stang kemudi, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Jadi di bagian sini ini ada gantungan barangnya yang untuk kapasitasnya ini, teman-teman bisa lihat di sini. Kapasitas gantungan barang itu di 1,5 kg ya, teman-teman ya. Semua Matic Honda semuanya sama di 1,5 kg gantungannya. Bisa dibuka, bisa ditutup seperti ini. Dan bisa ditutup seperti ini. Jadi lebih rapih ya. Dan di bagian tengahnya ini covernya berwarna hitam dan ada catnya ya, teman-teman ya. Warna hitam doff ya, seperti ini. Cuman di bagian bawahnya di sini untuk pijakan kakinya dia warnanya hitam, tapi dia tidak ada catnya, teman-teman. Jadi hitam kasar. Cuman di bagian bawahnya ada bintik-bintik seperti ini, membuat pijakannya nggak licin ya, teman-teman. Dan ada tulisan Scoopy timbul di area sini. Tuh, cakep banget. Di bagian cover centernya pun dia berwarna hitam doff seperti ini. Dan di bagian bawahnya untuk cover side-nya ini berwarna putih, nyambung dari bagian sayap tadi ke sini, dan bagian bawahnya ini berwarna hitam, cover bagian undernya. Nah, untuk pijakan kaki bagian belakang ini seperti ini, teman-teman. Sudah menggunakan aluminium. Bisa dibuka dan bisa ditutup. Kemudian kita ke bodi belakang nih.
Bodi belakang dia full warna putih seperti ini. Dan ada tulisan Scoopy. Scoopy-nya dia warnanya gold seperti ini. Nih seperti ini. Dan dia di tengah-tengahnya cakep banget. Ini kayaknya fontnya baru teman-teman ya, beda dengan Scoopy yang sebelumnya. Tapi ini cakep banget sih. Tuh. Nah, turun ke bawah, desain terbaru dari cover knalpotnya nih. Jadi tidak ada lubang lagi. Jadi menjadi seperti ini teman-teman bentuknya. Lebih lebar. Untuk basic engine-nya dia sama ya. Hanya yang saya lihat tadi itu secara dimensi, motor yang Scoopy sekarang ini dia lebih lebar teman-teman, sekitar 10 mili kurang lebih lebarnya. Dan ada perubahan di bagian sini. Untuk bagian behel belakang ini menggunakan seperti bahan polyvinyl atau apa gitu. Dia jadi dari plastik keras teman-teman, bukan dari besi lagi nih bahannya. Nah, desain dari joknya seperti ini. Warnanya hitam di bagian tengah yang cukup lebar. Kemudian ada abu-abu di area sini. Dan di bagian depannya juga ada abu-abu kecil seperti ini teman-teman. Jahitannya cukup rapi dengan jahitan benangnya berwarna abu-abu teman-teman. Kita lihat bagian dalamnya. Sepertinya tidak ada perbedaan dengan bagian dalam. Joknya masih cukup lebar seperti ini. Dan ini dia. Untuk garansi rangkanya masih 5 tahun tentunya. Jadi jangan khawatir lagi ya teman-teman. Tangkinya seperti ini. Desainnya tuh. Jadi ada perubahan di bagian karetnya ini. Dia lebih lebar teman-teman tuh. Lebih lebar dan pastinya lebih rapet. Jadi nggak akan ada air masuk lagi ke dalam tangki teman-teman. Nah, ini desain dari bagian lampu belakang. Teman-teman bisa lihat. Untuk sennya masih menggunakan bohlam biasa. Tapi untuk lampu belakangnya ini juga sepertinya masih menggunakan lampu biasa teman-teman. Coba kita intip dulu. Oh, tidak bisa diintip ya. Saya ragu. Ini sepertinya masih menggunakan lampu rem biasa. Tapi kalau kita lihat di sini ada seperti lampu LED teman-teman ya. Di bagian kanan juga seperti ini. Nah, perbedaannya untuk desain sebelumnya dia full bulat. Tapi kali ini dia ada dipotong cover segini teman-teman. Tapi secara kalau misalkan ini pecah lampunya, ini gantinya seperangkat dia teman-teman. Jadi sepaket. Ini di belakang dia nyatu teman-teman ya. Untuk lampu belakang. Dan untuk bagian spakbor belakang ini cukup lebar seperti ini teman-teman. Lebar banget ya. Dan ada lampu serinya di bagian sini dan ada lampu kucingnya nih. Nah, kita lihat juga untuk bagian pelek belakang di sini menggunakan ukuran 12 inci, kemudian ukuran bannya itu di 110/90. Dan ada perubahan di bagian tutup ventilnya. Yang sebelumnya dia ada plat membengkok seperti ini, tapi sekarang jadi seperti ini teman-teman. Tuh, cakep banget ya. Single shock bagian sebelah kiri, nempel duduk di mesin. Kemudian ini desain dari filter udaranya ya. Ini dia untuk tipe yang press tag. Ini kan tipe press tag teman-teman. Dia tidak ada kickstarter atau tidak ada engkol karena sudah menggunakan smart key. Dan ada informasi baterai di area speedometer. Nah, ini dia teman-teman, detail dari Honda Scoopy 2025. Barangnya kita ready. Yuk, yang mau menjadi konsumen pertama di Bandar Lampung, di Lampung khususnya, bisa komentar di bawah. Nanti akan kita carikan unitnya secepat mungkin teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa review buat teman-teman semua. Dan informasi terakhir untuk harganya ini di 24.060.000 teman-teman. Untuk yang tipe press tag seperti ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan share video ini buat teman-teman kalian yang lagi nungguin Scoopy di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu.